Halo, apa kabar? Nah, ketemu lagi nih dengan saya Sony dari Kois Magazine. Ya, hari ini hari Senin tanggal 26 April. Beruntung sekali ya. Jadi majalah ini udah jadi majalah Kois. Wah, isinya ya untuk om-om semua sobat Kois, isinya makin padat, ya kan? Banyak sekali pengetahuan yang bisa diambil dari Kois Magazine edisi 67 ini. Nah, saya akan membacakan secara ringkas ya. Nanti kalau mau lengkap silahkan om-om baca sendiri, ya kan? Atau langsung berlangganan ya, tinggal angkat telepon hubungi Mbak Ita, nanti segera dibantu untuk berlangganan. Ya kan? Yang pertama ya, ini tentang Koisho ya. Sekarang ini banyak Koisho yang pakai nama The First ya. Banyak sekali, tapi it's okay, nggak ada masalah dengan itu. Jadi ini memang tanda kalau hobi kois ini memang sedang diterima di berbagai kalangan, termasuk koisho yang pakai tajuk The First gitu ya. Ini yang pertama, ada The First Boxes 123 Mall Cup ya, ini diadakan di Bogor di Mall Boxes 123. Ini hasil kerjasama antara Kois dan ZNA ya. Yang istimewa dari Koisho kali ini di Boxes ini adalah penyelenggaraan secara hybrid ya. Jadi combine antara penyelenggaraan langsung dan penyelenggaraan yang diadakan secara online. Jadi untungnya kalau dalam masa pandemi seperti ini, penghobi koi tetap bisa menjalankan hobinya. Jadi mereka bisa tetap mengirim ikannya, berlomba, dan selanjutnya mereka bisa nonton langsung karena disiarkan secara live streaming ya. Itu yang istimewa dari Boxes 123 Mall Cup kali ini. Nah, yang kedua ada juga First Bupati Cup ya, ini ada di Garut. Ini juga cukup ramai ya, cukup ramai. Kemudian yang ketiga ada Bandung ya, itu juga The First Bandung Koi Cup Show Championship ya. Seperti kita tahu Bandung ini banyak sekali penghobi koi ya kan, ada berbagai macam koi show, dan ternyata setelah nyempil ada yang satu ini tetap ramai ya, pengunjungnya tetap banyak gitu ya. Oke, yang lain kemudian ada info koi ya tentang sinking disease. Sinking disease ya, seperti kita tahu kalau ikan koi itu makin besar biasanya makin banyak itu masalahnya, khususnya untuk ikan betina. Nah, di sini ada ulasan dari Dokter Andi yang membedah masalah tentang sinking disease ini, bagaimana menyelesaikan sinking disease, bagaimana mencegah, kemudian apa yang sebenarnya terjadi pada ikan koi yang besar yang kena penyakit sinking disease. Nah, yang paling penting ini bisa sembuh atau enggak. Nah, kalau om-om semua mau tahu silahkan dibaca di Kois Magazine ya, itu dia. Kemudian ada lagi info kois tentang pH ya. Seperti kita tahu pH untuk kois ini sangat-sangat vital. Jadi kalau kita mengenal istilah pH swing ya, pH yang berubah angkanya itu bisa 1 sampai 2 digit untuk koi itu ternyata cukup bahaya gitu ya. Misalnya sekarang sedang musim yang nggak tentu ya, kadang-kadang panas sekali, tiba-tiba hujan, terus untuk kolam yang outdoor atau terkena air hujan itu sering sekali terjadi pH swing ya. Selain air tanah itu juga mempengaruhi terhadap pH swing. Kalau misalnya kita sedang backwash, mengganti air sebagian atau seberapa banyak, itu juga berpengaruh. Jadi kita harus rajin-rajin memantau kondisi air yang ada di kolam kita ya. Diulas secara menarik oleh Om Keko ya. Ada Om Keko, kemudian ada Om Henry juga yang mengulas tentang bagaimana menjaga pH air, terutama menggunakan pH buffer. Nah, nanti om-om semua bisa melihat, bisa mengetahui pH buffer yang dibutuhkan untuk kolam koi yang seperti apa. Kemudian ada juga koi breeder ya dari Kanigoi Koi Farm. Ini saya cukup impresif ya melihat ini karena penataan koi breeder yang demikian rapi ya. Maklum ya, punya ini adalah seorang arsitek, jadi dia pandai sekali mengatur tata letak. Kemudian kita bisa sangat nyaman kalau sekali waktu kita mengunjungi Kanigoi Koi Farm. Kemudian jangan lupa juga ada My Pond ya, rubrik andalan tentang kolam koi kali ini
kita dengan Om Teddy. Nah, Om Teddy di daerah BSD ya. Ini kolamnya tidak seberapa besar tapi cukup indah karena mampu menyatukan. Jadi desain kolam yang integrated dengan rumah tinggal. Indah sekali. Jadi kolam koi tidak harus selamanya tidak harus besar, tapi cukup yang memenuhi persyaratan tentang estetika dari rumah itu, terutama karena penghobi koi kan kadang-kadang mempunyai lahan yang terbatas ya. Om Teddy bisa menyiasati itu dengan baik. Nah, hal-hal yang lain di Kois Magazine edisi 63 ini juga ada beberapa yang baru, termasuk tampilan iklan ya. Seperti kita tahu ada Breeder Pro punya kemasan yang baru. Nah, untuk penghobi atau untuk yang bergerak dalam bidang breeding koi, Breeder Pro ini kadang-kadang menjadi makanan andalan ya, makanan andalan. Kemudian ada lagi iklan yang baru. Nah, ini ada dari BKK Koprisen ya, berupa pakan high silk. Nah, pakan high silk ini seperti kita tahu ini sering menjadi andalan para penghobi yang khususnya ingin menggemukkan ikan ya, membuat bodi ikan tuh jadi bulky gitu. Nah, ini pakan ini juga dipercaya bisa menjadikan koi bulky ya. Tidak hanya di koi tapi juga mas koki, beberapa penggemar saya tahu juga menggunakan pakan jenis high silk ini. Nah, itu kira-kira yang ada di Kois Magazine edisi 67. Om-om semua, sobat koi, silahkan mendapatkan info yang lengkap dengan cara membaca Kois Magazine. Ya, silahkan berlangganan dan kita akan menjadi penghobi koi yang well informed ya, tahu tentang keadaan koi saat ini, sehingga apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa pakan apa yang paling cocok, kemudian tata kolam yang paling sesuai kita bisa dapatkan hanya di satu majalah ini yang terbit 2 bulan. Oke, om-om semua, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Salam.